belum memiliki badan usaha resmi, akhirnya kami sebagai pemenang ditolak teman-teman. Jumpa lagi teman-teman, kali ini aku ingin sharing mengenai apakah ketika kita memulai sebuah bisnis harus langsung membuat badan usaha. Yuk kita sharing bareng-bareng. Teman-teman pasti banyak sekali pertanyaan terkait dengan badan usaha ya. Nah itu juga terjadi pada bisnis saya pada saat awal mula berkembang teman-teman. Jadi ketika memulai usaha saya berpikir apakah saya harus langsung membuat CV atau PP dan lain sebagainya. Nah mungkin sedikit sharing terkait dengan perkembangan perusahaan saya teman-teman. Saya memulai usaha ini dari sebuah bisnis yang sifatnya personal ya. Dan berpartner dengan partner saya memulai bisnis ini. Dan kita memulai bisnis ini dari proyek-proyek kecil dan pembayarannya secara personal. Nah namun pada satu titik teman-teman, ketika kita mendapatkan proyek-proyek yang lebih besar, personalnya sudah tidak lagi relevan teman-teman. Jadi ketika itu kita mendapatkan sebuah proyek, sebuah tender yang cukup besar teman-teman, dan kita memenangkan tender tersebut teman-teman. Namun karena pada saat itu kami belum memiliki badan usaha resmi, akhirnya kami sebagai pemenang ditolak teman-teman. Dan kami rasa itu adalah sebuah titik balik yang tepat untuk kami membuat badan usaha. Nah sejak itu kami membuat badan usaha untuk perusahaan kami, dan tentu saja dengan begitu melakukan tender-tender yang lebih besar teman-teman, dan mendapatkan proyek-proyek dengan skala yang lebih besar lagi tentunya. Nah tentu saja dalam menentukan apakah kita membuat badan usaha atau enggak tergantung dari jenis bisnis teman-teman juga. Karena ketika saya memulai, saya cerita tadi dari personal teman-teman. Tapi ada beberapa bisnis yang mungkin tidak bisa secara personal ya teman-teman. Ada bisnis-bisnis tertentu yang memang wajib untuk membuat badan usahanya terlebih dahulu baru memulai bisnis tersebut. Jadi disesuaikan dengan bisnis teman-teman. Tapi kalau teman-teman ingin lebih aman atau lebih safe, mungkin bisa mencoba cara saya, yaitu mencoba dulu secara personal. Kalau teman-teman sudah yakin dengan bisnis teman-teman bahwa ini akan menjadi bisnis yang baik, berkembang, dan juga memiliki prospek yang baik, tentu saja teman-teman harus membuat badan usaha. Dengan begitu, teman-teman akan membuka opportunity yang lebih besar lagi untuk bisa mendapatkan klien-klien dengan nilai yang lebih besar lagi teman-teman. Nah, ini sedikit sharing saya terkait hal ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Kita jumpa lagi di konten berikutnya. Sampai jumpa.